Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Di sini saya ingin berbagi tutorial sedikit. Saya kedapatan Speedo Vario 125 yang LED, yang LCD-nya memanjang. Ini keluhannya adalah mati, ngeblank atau mati total. Jadi nggak muncul tampilan di LCD, nggak muncul, dan jarum tidak fungsi atau tidak gerak. Nah, ini kemungkinan besar arus nggak masuk ke IC kontrol dan ke IC EEPROM. Kita coba dulu. Coba kita kasih arus, kita hidupkan dulu. Nah, untuk menghidupkannya teman-teman bisa kasih arus gini ya, yang paling ujung sini di kaki untuk negatif, yang sebelah sini untuk positif. Kalau digambar kurang lebih seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ujung kaki yang ini untuk negatif dan yang sebelah sini untuk positif. Nah, gini gambarnya ya. Udah jelas ya kawan ya. Sekarang kita coba. Nah, ini cuma hidup lampunya doang. Dan ini nggak bisa bergerak, tampilannya juga hilang alias ngeblank. Sekarang kita cek dulu. Kita cek yang pertama dari arus masuk 12 voltnya. Bentar, ambil multitester. Ini ada di skala 50 volt. Ini 0 ya, sebentar biar kelihatan. Ada cukup kelihatan ya. Sudah kelihatan. Sekarang coba kita hidupkan. Kita cek dulu yang pertama arus 12 volt yang dari satu dayanya, yang masuknya ke sini. Nah, ini ada 12 volt masuk. Terus kita telusuri jalurnya pelan-pelan. Dari kaki negatif dioda masuk, keluar dioda juga masuk. Terus masuknya ke ini kapasitor yang kaki positif sini juga masuk. Selanjutnya ada transistor kecil, ini nggak kelihatan ya. Ini ada 2 transistor sini. Ini yang menjadi istilah seperti saklar yang menghubungkan 12 volt ini. Ini masuk 12 volt. Yang sini juga 12 volt. Yang sini nggak keluar. Nah, ini masalahnya. Ini masuk 12 volt, 12 volt. Tapi untuk keluarnya sini nggak ada arus. Nah, ini kemungkinan besar transistor SMD-nya ini yang sowak atau kongslet atau mati gitu aja ya, sehingga arus 12 volt ini nggak bisa memberi arus pada IC regulator. Harusnya kan ini ada arus 12 volt, tapi ini nggak ada, sehingga arus yang harusnya masuk ke IC regulator juga nggak ada. Sini harusnya ini juga ada 12 volt, karena ini kan sambungannya sama ini, sama kaki yang ini, kaki apa ya ini, kolektor ya, untuk keluar ya. Ini harusnya ada 12 volt masuk ke IC regulator, terus nanti sini keluarnya harusnya 5 volt. Nah, diolah menjadi arus 5 volt. Nah, ini kemungkinan besar ini IC ini transistor
SMD-nya ini yang mati. Sekarang langsung coba kita ganti aja ya kawan ya. Ini sudah penyakit lengganan ini. Sebentar, saya lepas dulu. Ini ada 3 kaki, maaf nggak kelihatan ya, kecil sekali. Yang ini kan ada 2, yang sebelah kiri ini yang kita ganti. Untuk melepasnya kita kasih timah, dulu, terus dipanasi kiri kanan gini, akhirnya terlepas. Nah, bentar tak tunjukkan. Saya tunjukkan transistor SMD yang sangat kecil sekali ini. Ini enggak kelihatan ya. Nah ini, wah gambarnya bermain ini sangat kecil sekali. Nah ini, ya pokoknya inilah kecil, barang kecil. Berhubung di sini tuh mencari transistor SMD-nya susah, biasanya saya menggunakan transistor besar atau seperti ini. Transistor ini nggak masalah, dipasang nggak masalah. Ini fungsinya sama, untuk sebagai switch atau sebagai relay untuk menghubungkan arus 12 volt yang dari input yang dari catu daya itu menuju ke IC regulator yang sini. Yang penting jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti nggak fungsi, nggak ngalir juga arusnya. Sebentar tak gambarkan sebentar, biar bisa buat panduan sedikit panduan. Ini kan transistor besar ya, tak gambarkan seperti ini kakinya, dan yang bawaannya kan SMD, transistor kecil. Nah gini aja yang gambar ya. Yang penting kakinya nggak kebalik. Ini saya menggunakan seri A1015. Ini kaki-kakinya, yang sini untuk emitor, yang sini untuk basis, dan yang ini kolektor. Sedangkan yang SMD ini, yang transistor yang bawaannya itu kolektor berada di sini, kolektor. Yang sini emitor, dan yang sini sebagai basis. Nah nanti masangnya disamakan aja posisinya dengan ini. Pokoknya jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti transistor nggak fungsi dan arus juga nggak masuk. Kurang lebih gini ya persamaannya. Sekarang coba kita pasang. Kita ganti pakai transistor yang besar. Masangnya juga lebih mudah, mencari komponennya juga mudah. Kalau mencari SMD itu di toko-toko elektronik jarang di sini. Makanya saya sering menggunakan ini ya. Menggunakan transistor besar. Itu fungsinya sama aja. Sebentar, saya tak pasangnya dulu. Pakai kaca pembesar biar matanya nggak capek. Ini kaki kolektor paling sini kolektor yang awal, ini untuk basisnya sini,
basis yang tengah, kaki tengah, dan yang sebelah kirinya untuk emitor. Emitor paling pinggir, jadi masangnya gini. Posisinya gini, sebentar. Aduh, maaf, tak pasangnya dulu. Emang nggak kelihatan. Yo, tempatnya kecil juga. Usahakan pakai menggunakan solder yang runcing ya, biar nggak mengenai jalur-jalur yang di sebelahnya. Soalnya kalau sampai kena jalur sebelahnya ya repot juga nanti repot juga, nanti malah konslet, tambah masalah, bukan selesai masalahnya, tambah masalah. Nah, dah. Di posisi masangnya kurang lebih begini ya kawan. Nah, pokoknya disamakan aja, posisinya disamakan, mana yang basis, mana yang kolektor, dan mana yang emitor, biar arusnya juga bisa nyala. Sekarang kita coba, langsung kita coba nyalakan, kita cek arus. Ini harusnya sudah keluar 12 volt. Maaf, testernya lupa. Nah, sini kelihatan ya, sini harusnya masuk 12 volt. Nah, udah kan, udah masuk kan. Dan ini untuk kaki IC regulatornya ini juga udah masuk 12 volt, harusnya sini keluar 5 volt. Nah, ini sudah keluar 5 volt. Nah, yang ini 5 volt ini akhirnya kan di cabang-cabang sampai masuk ke IC ini, IC EEPROM yang untuk nyimpen data kilometernya, dan ini IC kontrol yang untuk menampilkan datanya, menampilkan berapa kilometernya itu, sama untuk kontrol yang jarumnya ini harusnya sudah hidup. Kita dicek dulu, harusnya sini. Nah, ini udah nyampe di IC ini, sudah nyampe, kemungkinan besar sini juga sudah beres, mudah-mudahan. Sekarang kita coba aja, kita coba kasih LCD. Nah, udah kan, udah nyala kan. Yang tadinya ngeblank sekarang sudah tidak ngeblank lagi, alias sudah normal, alhamdulillah. Nah, udah normal, udah ya, alhamdulillah. Udah punya langganannya itu ya, ini biasa sering terjadi di Sepedo Vario 125 LED itu. Ini transistor sini yang sering kalah, mati, konslet atau putus atau kebakar atau gimana, yang penting mati. Nah, gini ya kawan ya, semoga bermanfaat. Dan untuk bongkar pasangnya saya kira teman-teman semua juga sudah mahir ya. Nah, sekian dulu, semoga bermanfaat, semoga usaha teman-teman semua diberi kelancaran, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.